Halo guys, welcome back bersama gue Lukman. Kali ini seperti biasa, gue nggak cuma berdua dong, tapi gue bertiga. Ada Aldit, ada, Wuh. ada Indra juga, sang dukun. Oh, di mana kita? Di podcast apa aja? Ada apa? Apa aja? Dengerin gak kalian semua? Gila. Kita full tim, Cuk. Kita full tim malam ini. Full tim Kacau. lagi. Full tim lagi. Yang tadi masalah dukun tolonglah jangan dibahas. Teman kita udah klarifikasi Pak Lukman. Ya, janganlah. Interupsi Haji Jukut. Jadi gini, sekeras apapun beliau klarifikasi, tetap saya tidak akan pernah merubah stigma saya bahwa beliau adalah dukun. Pokoknya saya dukun. Dukun yang terdukun-dukunkan anjing. Oke, gila. Ini bertiga gini pasti yang denger akan apakah ini jadi podcast HI part 3? Oh, tidak. Ini podcast kali ini kita mau bahas tema tentang perjudian, teman-teman. Ya enggak, Ndra? Betul. Lebih tepatnya kita kalau judi biasa, iya sih bener judi ya. Judi dong. Judi lah. Kata Bang Rom, anjing Bang Rom. Bang Rom. Sorry. Kata siapa? Bang Rom. Anjir, beliau udah sepuh, Pak. Lu manggil Bang udah kayak temen nongkrong. Kan gue nonton ini, Pak. Tadi sebelum kita podcast gue nyari lagunya dulu biar mendalami nih podcast gitu kan. Judi, kenyang bikin happy gitu. Ini disclaimer juga nih. Disclaimer buat para rumahers dan tongkrongers ya. Jangan aneh kalau ngerasa podcast kita tuh kayak anjir nih banyak HI-nya, isinya kurang nih. Lu lihat orang kalau mau podcast ngebahas sesuatu, riset dari berita, artikel kayak gitu-gitu. Si brengsek risetnya dari lagu. Dari lagu ya. Mana hanya coba banget lagian. Bang. Segala tiba-tiba udah lagu salah lagi aja tiba-tiba judi kenyangnya bikin happy. Apaan ini? Anjir. Biar nggak copyright. Udah dong. Nah, bahaya copyright, Pak. Jadi gitu. Kita mau bahas tentang judi online yang marak banget di tahun berapa sih? 2022 ya? Oh, itu udah lama sih bener ya? Udah lama, Pak. Berarti kan jalan 2 tahun ini dong. Iya. Ini berarti ya. Iya udah lumayan lah. Sebelumnya juga mungkin ya ada kan kasus-kasusnya itu sebenarnya banyak gitu kan ya. Tapi mungkin pas tahun kapan gitu ya baru heboh-hebohnya tuh. Marak lah. Karena kan marak banget sampai ditangkep-tangkepin gitu kan. Itu goblok juga sih. Tapi gue tuh punya cerita, gue punya pengalaman. Tapi gue bukan pemain ya. Di sini temen gue gitu. Karena temen interupsi demi Allah bukan gue juga, sumpah gue nggak main judi online. Maksudnya memang Aldit bilang teman gue, tapi bukan gue, sumpah asli ini. Enggak di podcast ini teman-teman. Teman saya tuh banyak. Ya. Tapi kok mengarahnya sendiri doang gitu, yang sana buktiin lah. Intinya bukan teman-teman di podcast apa aja. Kita tebalkan deh. Nah, jadi emang sih sebenarnya namanya judol itu nggak bisa dipungkiri pada saat kita waktu kerja, Pak. Di teman-teman kerja tuh pasti banyak banget pakai judol. Karena apa? Ya karena ekonomi, apalagi gitu kan. Kalian gaji UMR. Tapi pasti ada yang kurang gitu kan, masih kurang, butuh ini, beli itu, bla bla bla, pokoknya gitulah, banyak kebutuhan dan yang ingin kalian beli lah, keinginan yang kalian beli. Nah, di judul inilah gamblingnya yang banyak terjadi dipakai oleh karyawan-karyawan. Nah,
Tapi tunggu dulu, disclaimer sekali lagi nih teman-teman, bukan semuanya, tapi beberapa. Karena ini teman kantor gue sendiri dan Betul. apa ya, sempet gue juga marahin dia gitu kan. Gimana tuh Jadi kemarin? gue kaget Pak, dia kan udah punya bini, maksudnya udah punya keluarga, gue tahu lah gitu kan. Lu Gaji marahnya katanya gini Pak, karena dia nggak ngajakin lu. bukan anjing. Jadi emang ya apa namanya? Gue pikir dengan gaji UMR itu bisalah mencukupi kebutuhan keluarganya. Gue pikir begitu, ternyata enggak cuy. Di Iya. situ dia gambling kan, main, sampai gue bilang, lu buat apa main beginian gitu kan? Terus kata dia, ya ini buat bisa menyambung hidup gue, dit gitu deh. Nah, lu kan ini kan duit haram cok gitu. Lu mau ngasih ke bini sama anak lu? Ya kagak, gue putar lagi paling buat bayar listrik. Ya anjing, alirannya neraka anjing. Gak mungkin ya. Jadi ini sekedar pengalaman aja teman-teman ya. Dan Gimana? apa namanya, gue sempat kaget alasannya tuh karena memang ingin beli sesuatu gitu. Sampai lucunya gini ya, gue ngasih ke bini gue sama anak gue itu yang halal, yang haram gue makan kata dia gitu. Nah, Kok gitu? gimana sih konsepnya gitu loh? Emang itu real terjadi, gue dengar sendiri gitu. Lah gimana sih Pak? Kok lu malah kayak makan duit haram gitu, yang udah tahu itu haram ngapa lu makan? Dia karena memang kata dia kan ya emang semua gaji gue kasih bini sama anak gue gitu. Cuman ya gue harus ada pegangan lah gitu. Nah sedangkan kan itu ada inilah, maksudnya lu tinggal minta gitu loh. Itu lu ada duitnya gitu. Apa susahnya ngomong ke bini lu? Tapi alasannya dia tetap kayak ya enggak lah, gue nggak mau katanya. Ya ujung-ujungnya kalah mulu, akhirnya apa? Pinjol, iya kan? Mulai gitu, minjem sana sini, naruh lagi, pinjol lagi, sampai numpuk gitu utangnya. Dan terakhir ya gue bilang ke dia, kalau lu masih main begini lagi, ya nggak akan ada hasilnya gitu kan. Tetap aja, lu akan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang gitu loh. Dan yang perputaran uang lu pegang itu dari hasil judul lu itu ya akan merusak ke diri lu juga gitu lama-lama. Ya akhirnya mulai tuh dia ya terbuka lah gitu kan. Akhirnya dia coba cari cara lain. Dia mulai apa ya, bisa dibilang membaik gitu kan, minjem ke istrinya bilangnya gitu ya. Mulai nurut lah kata-kata yang gue kasih gitu ke dia. Jadi apa ya, judul ini juga bagi gue salah satu permainan yang bukan permainan ya, permainan gak sih sebutannya? Biasanya bentuknya kan memang permainan. Iya permainan ya, iya. Permainan bisa. Jadi permainan yang memang menagih gitu, menagihkan, kayak kepengen terus nih gitu. Candu ya. Kalau dikasih menang pengen lagi, kalau kalah penasaran gitu kan. Kok bisa kalah sih gitu loh. Ini nih bahaya banget sih. Itu bener-bener gak ada obatnya teman-teman. Kalau nggak diri kalian sendiri yang menahan. Nah kalau dari sisi teman-teman gue nih, ada nggak gitu pengalaman yang sama kayak gue tadi ceritain gitu? Gimana man? Jadi kalau lu sama Aldit kan di daerahnya kan beda nih man sama lu, terpaut berapa jam gitu kan. Mungkin lingkungannya juga beda atau gimana. Itu tadi Aldit udah nyampein apa yang terjadi sama temannya dia sempat mungkin kedengerannya tuh kayak bukan marahin, lebih ke kayak ngingetin kayaknya Dit ya. Kayaknya lu ngingetin ya kayaknya. Kalau Mengingat temen lembur. kalau di sini tuh lebih gue jelasinnya mengingatkan aja. Cuman kalau aslinya gue marahin, gue goblok-goblokin, gue anjing-anjingin gitu. Cuman nggak mungkin dong. Iya, soalnya judi online tuh udah kayak lingkaran ya, mungkin awalnya sih dia dapat nih, dapat naruh dapatnya berapa. Nah, itu kan yang membuat jadi lingkaran kan karena itu. Ketika dia kalah atau boncos atau apalah bahasanya ya. Itu kan dia kayak masih penasaran lagi. Kalau mungkin Iya, dari kecil lu kalau nggak lu sedikit gas kali ya, lu gentak sedikit. iya, Nah, kan kasihan juga namanya udah berkeluarga kan. Nah, itu iya yang Pak. sama Aldi tuh. Nah, kalau Lukman nih, Man, gimana, Man? Lu berarti eh, Apa udah tuh? berapa tahun ini? Udah Apa? berapa tahun jalan ya? Dari judul itu tuh udah 2 tahunan kayaknya ya, 2022 mulai marak ya.
Sebetulnya 2022. kalau gue lihat marak sih mungkin dari secara kronologisnya ya kayak dari 2022, lalu Ya, kemudian itu mulai rame-ramenya itu kan sekitaran di tahun 2023 mulailah ibaratnya pemerintah mulai turun tangan nih gitu loh. iya, Tapi memang kalau secara permainannya itu memang hype dari 2022. Tapi kalau dibilang ada kayaknya dari dulu juga udah ada deh Pak. iya, udah Cuman ada yang aksesnya tuh jarang Pak, lebih ke memang para pecandu judi lah istilah kalau dulu. Sekarang tuh kan memang aksesnya jadi seperti dipermudah juga kan, apalagi banyak juga gitu yang gue tahu tuh. Kayak gitu. Iya, iya. Nah, Oke, oke. dikit yang mau gue interupsi tadi tuh dari bagian omongannya Alit itu kan menganggap bahwa judi online ini kan salah satunya korbannya adalah karyawan juga kan. Betul. Gue Ah. setuju, tapi di sisi lain juga gue nggak setuju. Gue setuju karena memang benar, karena gue juga pernah di lingkungan itu gitu loh. Gue kerja di gudang daerah Bekasi tuh judi online udah kayak apa istilahnya? Udah kayak hype-nya Mobile Legend tau gak lu? Jadi Iya. waktunya istirahat waktunya istirahat atau nggak waktunya pulang kerja tuh nongkrongnya udah HP tinggal lurus aja nontonin. Cuman yang menurut gue kurang setuju itu adalah itu nggak cuma ke karyawan doang anjir. Yang ya gue nggak bisa cerita siapa-siapanya lah ya. Iya. Tapi hampir sama seperti yang Aldit bilang di mana orang yang banyak juga menjadikan judi online itu sebagai seperti mata pencahariannya lah, sumber penghidupan gitu loh. Gue bisa bilang itu sumber penghidupan karena apa yang mereka omongin kayak enggak ini mah gue selingan doang itu kayak fuck man bullshit anjir, fuck man gue tahu anjir lu berharap dihidupi dari judi anjir. Iya, jadi mata pencarian ya. Iya gitu loh, jadi kayak gimana ya, memang benar juga gitu yang dibilang kan di mana inti dari judi itu sebenarnya haram udah. Kita mau bicara dari sudut pandang apapun itu udah haram gitu loh. Dan memang dari apa namanya dari uang yang dihasilkan itu kan emang udah nggak baik lah ya, hasilnya pun pasti nantinya nggak akan baik gitu. Cuman kalau Iya. dari soal pengalaman tadi Pak, itu tuh kayak wah anjir sih gue lumayan kagetnya itu karena yang awalnya gue lihat dari lingkungan karyawan nih, gue pikir kayak ini mah kayaknya emang lingkungan gue banyak orang-orang gokil juga kali ya makanya pada judol nih. Tapi setelah gue keluar dari lingkungan itu, wah anjir ternyata judol nih udah merajalela anjir. Di mana-mana. Bener. Ruang lingkupnya memang lebih luas, man. Bahkan yang gue kagetin itu Pak anjir. Kalau anjir ibu rumah tangga pun melakukan judol Pak untuk menghidupi dapur. Iya Lu loh. bayangin anjir. Apa Kemiri tidak kurang ya, kemiri puter dulu. Mama, aku lapar, tar dulu nih mama belum dapat skater nah ini. Dapat mah, ayo jajan. Mama besok aku study tour minta uang 800 tuh minta kata papa nggak ada ya mintanya jangan sama papa yang itu yang ini yang beruban papa jauh Si Lukman. Aduh. Gue tuh kayak Papa Zeus. Papa Zeus apa jedar. Anjir. Kalau Ayo nak. Main diterusin pokoknya sama gue. Ayo nak, ayo terus nak. Bilang papa Zeus, papa jedar. Anak Emaknya. dewa. Ayo nak, mama udah depo nih 200, mama udah depo 200. Ayo nak. Ya anjing boncos. Ditepak anaknya. Aduh ya Allah parah banget anjing. Kalau beneran ditepak ya, kalau beneran ditepak, itu suara tepakan paling menggelegar. Udah. Aduh, Jadi kasihan. itu tadi gitu loh kan sempet juga Indra nanya gitu dari segi lingkungan gimana nih apalagi posisi gue dan rumah Aldit itu kan memang bisa dibilang selisih beberapa jam tapi apa namanya gue lihat itu nggak ada perbedaan sama sekali lah gitu karena mungkin kalau kita mau lihat hari ini ya balik lagi ya undang-undangnya juga udah lebih ketat bahkan juga kan kita sempat lihat juga tuh kayak yang beberapa waktu lalu viral tuh lagi judi sih emang orang tolol lagi di kafe kan orang ngopi ngobrol ya dia judol anjing di kafe Itu tuh. Ya. ditangkap dong ya kan tapi kalau misalkan kita mau lihat lagi flashback ke 2022 di mana pada saat itu lagi hype dan memang aturannya belum seketat hari ini sama juga gitu loh di wilayah gue dan wilayah Ali tuh nggak beda jauh anjir jadi kayak udah balik lagi tadi bener merajalela anjir nah, walaupun sekarang secara aturan pun gue rasa yakin sih banyak anjir yang masih
seperti itu juga gitu loh, karena istilahnya judi itu kan gue nyebutnya jeratan lubang setan nih kan, lingkaran iblis lah gitu ya, lu buat keluar dari situ susah men. Bahasa kasarnya tuh perumpamaan gue, judi dan narkoba itu dua hal yang serupa tapi tak sama. Dia tak sama, bentuknya memang beda, tapi lu untuk bisa keluar, yang bikin samanya itu untuk bisa keluarnya nggak gampang cuy. Iya, bener juga ya. Sama loh, mirip-mirip, emang beda, tapi jeratannya sama kan. Gue lihat tuh anjir, kayak orang kalau udah ibaratnya sebut aja lah istilahnya candu ya, seperti yang tadi dia Alif bilang, wih anjir buat keluar tuh susah, walaupun anjir alibi, gue udah males lah denger omongan kayak tadi Alif bilang kan dari cerita temennya, kagak ini mah gue iseng aja buat main. Banyak kok anjir orang-orang yang ngejual alasan itu sebagai buat main aja, buat main. Oke, tadi kan dari sudut pandang Lukman, sekarang gue gantian ke Indra nih. Oke. Gimana Indra tentang judul gitu loh? Apakah di daerah lu, ini daerah lu bukan 2 jam lagi ke gua, ke Lukman gitu ya? Itu udah berjam-jam gitu. Berjam-jam. 2 jam dikali 8 kayaknya. Iya, kurang lebih 2 jam kali 8. Aduh, bener. Enggak 2 jam kali 8 dong. Anjir 8 jaman Pak, kurang lebih. 8 jaman. Ya kalau jalan kaki mah lumayan sih. Jalan kaki lagi. Sempet bantuin itu tuh, angkat batu bikin piramid kayaknya. Aduh, ada aja. Gue mikirnya zaman, dia mikirnya jalan kaki. Gimana coba gue gabunginnya? itu biasa Pak. Biasa naik ini kan. Ya, ngangkat batu bikin piramid ngomong sebenarnya. Sebenarnya itu biasa banget. Aduh. Gimana? Dari ini nih daerah lu deh. Gimana, Ndra? Kalau dari daerah gua nih yang terpaut beberapa jam ya, dari daerah-daerah teman-teman nih. Itu teman-teman tuh Lukman sama Aldit ya. Sama kalau dari kalian yang dengerin sih, aku nggak tahu kawan-kawan. Aku nggak tahu loh. Nah, bisa aja berhari-hari ya. Bisa. Jadi kalau ada kalian dari belahan benua, ada yang dengerin belahan benua ini. Belahan benua. Oke. Berhari-hari nggak usah ditegesin gitu. Iya juga. Aduh. Kagak anjing, gue kaget. Belahan benua. Orang luar negeri Pak, dengerin podcast ini, nyampe di podcast ini pakai translate anjing. Translate-nya ngaco lagi. Isinya cuma Iya. gitu deh. Apa itu? Translate cuma lo. Japanese language ya. Japanese language ya. Goblok, gimana? Jadi gini, Bray. Jadi kalau di daerah gua ini banyak kurang lebih sama kayak yang disampaikan Lukman bahwasanya tuh judi online. Memang wah udahlah di mana-mana Pak. Tengok kanan judi online, tengok kiri judi online. Orang itu pada main. Jadi tuh waktu tahun 2022 lah ya, kita tarik mundur, itu memang banyak ditemukan anak-anak remaja atau ya abang-abang lah pada main judi online, tapi masih kayak diem-diem gitu. Ibaratnya bukan diem-diem dalam artian dia pada ngumpet gitu, enggak. Jadi dia tuh kayak kalau ditanyain itu game apaan bang, dia cuman jawabnya ya seadanya gitu. Cuman jawab kayak game biasa gitu. Jadi belum dia vulgarin gitu. Judul deh. Iya, dia belum jawab gitu. Yang terjadi di sini ya. Jadi pada tahun itu tuh kayak gitulah. Nah, mulai makin kesini udah pada tahu. Karena memang kan platformnya banyak, aplikasinya banyak. Yang namanya teknologi kan kita nggak bisa pungkiri ya. Hari demi hari dia berkembang kan. Nah itu dari situ mulailah di tahun 2023 tuh dirasakan tuh bener-bener. Cuman yang gue tarik garisnya ini sih pemahaman gue ya yang mana bisa salah juga. Dari pasca COVID tuh itu kan kita kayak seolah-olah mulai bangkit kembali kan, mulai bangun lagi nih pasca COVID. Karena banyak Pak di kita tuh pada COVID tuh wah turun semua, mulai dari pendapatan apa segala macam turun. Nah mungkin timingnya kok bisa ya
lagi ada orang mencoba membangun kembali ekonominya setelah jatuh, masuklah judul. Wah, itu kan kayak kehajar banget gitu. Jadi seolah-olah dapat opsi alternatif nih gitu. Iya, Nah, benar-benar. di sekarang-sekarang ini nih ya di sekitar lingkungan gua lah gitu. Memang banyak Pak ditemuin kayak judul-judul gitu. Kalau di sini tuh ibaratnya udah kayak hal umum gitu, lumrah gitu. Sampai gua ini kejadian bener-bener terjadi nih real ya. Gua beli teh ya, es teh tuh tahu kan lo banyak kan? Gue beli es Oh teh iya. nih, sempet-sempetnya, Mas es tehnya 3 ya, gue bilang gitu kan. Oh iya sebentar ya Mas, gue buka HP dulu, gue pikir, soalnya lama kan, sampai gue akhirnya mikir gitu, gue pikir ini orang ngabarin siapa kali atau ada kepentingan apa soal rumah tangganya atau gue nggak tahu ya. Iya gue akhirnya dengan rasa terpaksa karena kan gue udah pesen, kok nggak dibikin-bikin, akhirnya gue terpaksa nih dengan segala hormat, mohon maaf banget, gue jadi ngintip kan. Gue tahu dia salah, cuman gue karena risih, kok nggak dibikin-bikin, gue intip judul Pak. Jadi ibaratnya Waduh. gue suruh nungguin dia kelarin judinya dulu. Kata gue, oke gini, ya udah, pakai nanya lagi. Waduh, Kok beli ST nunggu skater dulu aja, ST nunggu. ya makanya gue jadi Bentar Mas, bete bentar, saya belum skater. dikiranya gue manusia terasik gitu ya, bisa memahami segala situasi gitu kan. Gue pikir, oh cara lu begitu, oke, gue tungguin tenang aja. Sempet-sempetnya, bentar ya Mas. Oke, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Begitu selesai HP ditaruh, nanya kan, ini masih nanya. Tadi berapa Mas? Ya udah, gue isengin kan sekalian. Berapa ya? Tadi berapa Pak? Gitu. Wah, Mas, saya lupa Mas. Coba-coba saya tanya dulu orang rumah ya. Pulang gue bete masalahnya, cuman oke lah, lu ambil waktu gue bikin gong tuh. Beneran gong kan. Ah, gue suruh nunggu orang ke slot gitu. Gokil banget. Lu kira wah, gokil Pak. Gokil. Anjir ya. Variasi doang lu minum es teh. Coba bener-bener gue kehausan dan gak nemuin minuman lain di sekitar situ. Gue kehausan. Anjir. Wah, gokil sih. Gokil sih. Gila, Makanya gila. gue kan. Itu udah kayak lumrah, Dit. Gak cuma tukang es teh. Banyak lah. Gak semua memang, tapi banyak. Banyak. Itu dari tukang es teh. Di sini di tempat gue banyak pabrik, coy. Banyak banget di sini pabrik. Itu mulai dari dia seragam training. Harusnya kan seragam training tuh beberapa ya setahunan lah training, awalnya 3 bulan berapa kan sampai buletin lah setahun gitu, biasanya setahun soalnya di sini biasanya ya. Sampai ada gue sempet denger cerita nih dari tetangga gue, dia masih training Pak, dia masih training karena mungkin banyak yang bilang katanya tangannya wangi. Gue pikir apaan nih, orang seneng nyuci baju, ternyata Yang lain apa analoginya? gila, ini yang terjadi Pak, yang terjadi beneran, orang-orang sih bilangnya tangannya wangi. Gue pikir ini orang bilang, oh wangi, pantesan baru sabun. Ternyata yang wangi dimaksud mereka tuh jadi pas dia main judol dapat mulu, katanya begitu. Akhirnya dia memutuskan menyelesaikan kontraknya sepihak. Jadi yang mana tahun ya, dia cuma melaksanakan itu selama 8 bulan. Dia putus kontraknya karena ini alasannya lumayan menurut gua lumayan gokil sih. Soalnya dia memutuskan kontraknya yang mana harusnya setahun menjadi 8 bulan karena dia bukan ketagihan lagi, Pak. Dia tuh sampai merasa selalu untung untuk bermain judi. Masa selalu untung. Jadi ya boncos, tetap ada boncosnya. Cuman menurut dia ya, katanya boncosnya nggak terlalu lah. Soalnya kalau saya ini dapatnya segini. Jadi dia jabarin lah. Ya kan masih tetangga juga kan ya, akhirnya nongkrong ngobrol kan, jadi tahu gitu. Sempet ada ketertarikan Pak gua untuk judul dari mulut dia. Karena kata dia, isi segini nggak mungkin dapetnya segitu, sekalinya kalah pun juga nggak segitu. Kata dia kan gitu ya, menjabarkan. Produk knowledge tuh keren juga Bang. Tapi ternyata ini kayak produk knowledge bener deh, kayak omongannya kayak sampai bikin tertarik gitu. Dia kayak presentasi jatuhnya. Ini tak isi segini untuk esak menel. Wah, gokil juga Bang, langsung lu praktekin berarti lu. Ini presentasi jatuhnya.
Ini bener-bener presentasi nih. Sampai saya hampir tertarik gitu. Ya karena balik lagi, emang nggak bisa dipungkiri ya, ada hal positif, pasti ada hal negatif. Nah, di Iya. judul ini kan digemborin tuh positifnya sama dia, yang dia Wah. kepositifannya. Ya gue kan jadi Ah, tertarik kan, tapi iya. alhamdulillah nih untungnya gue nggak begitu tertarik karena gue mikir, gue sempet keinget omongannya Pak D gue. Pak D gue bilang gini, Hmm. sangat kecil kemungkinan orang jadi kaya karena judi. Bahkan hampir nggak mungkin. Hmm. Kecuali kecuali dia pemilik aplikasinya, dia pemilik, pokoknya dia pemilik lah, itu udah pasti kaya. Tapi kalau Iya. pemain, itu hampir tidak mungkin dia jadi kaya Hmm. karena judi. Motor di Iya. sini dia tuh 8 bulan keluar, itu kan dia ngekos ya di sini. Aslinya bukan orang sini dia ngekos. 8 bulan Ah. dia keluar. 8 bulan dia Hmm. keluar, kosan masih ada jalan 2 bulan, dan di bulan kosan masih jalan 4 bulan, ding, sorry. Di Hmm. bulan keempat, bulan ketiga apa keempat, gue Hmm. pikir, gue pikir, soalnya setelah dia keluar, dia langsung ambil, berani kredit motor Pak, DP segala macam. Hmm. Oh gacor nih orang, gokil nih, gokil. Cuman tetap sih setelah gue pahami negatifnya, tetap gue udah nggak tertarik lah, walaupun awalnya iya gitu Iya. kan. Gue nggak bisa pungkiri lah, dia Iya. presentasinya positif semua. Nah, di bulan dia keluar, ambil motor tuh kredit, angsurannya juga angsuran cepet lah kata dia. Di bulan ketiga atau keempat, dioper Pak motor. Oh, Motor mandek dioper, kan. mandek. Hmm. Udah, sekarang nih yang terjadi Hmm. pada pada orang itu, sebutnya Mawar lah kata siapa. dia jadi langganan ditagih kos-kosan. Karena setiap ditagih, nggak pernah di kosan. Tapi kalau nggak ditagih, Oh, kosan. jadi emang inilah ya, kabur lah kasarnya kan. Seolah-olah itu kayak apa ya, berbalik gitu Pak. Kondisinya berbalik. Dan anehnya nih, kalau gua sama orang-orang sekitar sempat ngobrol sekilas atau apa, anehnya tuh setelah dia eh, resign, memutus Hmm. kontraknya, itu langsung tuh awalnya nih sebulan pertama masih gacor, langsung tuh di bulan-bulan berikutnya wah ludes Pak, hilang. Iya, bener. Ini sih kabarnya sekarang katanya sih orangnya pindah-pindah Pak, pindah-pindah kosan dari sini ke sana. Iyalah. Jadi dapat dapat sedikit tuh katanya dari judul itu dipakai buat bayar kosan selama sebulan. Katanya gitu. Kalau Hmm, soal pasti. pemasukannya, kalau soal pemasukannya ya ada lah, cuman gua nggak enak gitu bilangnya. Ada dia pemasukan, masih masih nampak lah gitu. Dia masih ada kok. Gue tahu Iya. dia tuh ada di situ, itu yang dia kerjain. Cuman untuk profesinya atau apa, bukannya negatif ya kawan-kawan. Gue juga nggak mau nih ngebongkar orangnya. Soalnya Iyalah, jangan. kasihan juga lah gitu. Entah kasihan, entah ya sampai jangan lah. Namanya privasi identitas ya. Memang kalau judi online ini ya namanya juga gambling ya kan, sistemnya dikasih menang dulu, habis itu udah apa kasih kalah sekali, gak lama kasih menang lagi gitu kan. Namanya juga ini kan sistem Pak, permainan sistem. Permainan sistem benar. Jadi jadi apa aja bisa aja gitu terjadi dan itu nggak selamanya akan selalu monoton seperti itu, menang nggak mungkin. Benar kata Pak Delu tadi gitu kan. Nggak akan ada yang kaya bagi pengen judi gitu. Itu gue ada cerita juga tuh dari yang soal apa perihal kayak dari judi lah istilahnya. Iya. Itu ada salah satu orang di tempat kerjaan gue dulu itu, dia cerita. Jadi kalau kata dia, ya wallahu alam bener atau enggaknya gitu ya. Istilahnya dia bisa sampai kebeli 3 motor Pak dari judi. Gokil kan? Buat Gila orang sih, banget anjir. wah anjir mantep nih anjir. Makin kalau dibilang produk knowledge sama Indra, ini loh, kalau dia denger langsung nih, Indra denger langsung dari dia, makin aja. Ini gue depo deh. Langsung tergiur ya. Awalnya, awalnya gue sempat mikir juga kayak, apa mungkin judi bisa bikin kaya ya? Tapi setelah gue Iya. perhatiin cerita dia lebih dalam, bahkan dia ini keluar dari mulut dia sendiri Pak, bukan gue berusaha menyimpulkan ya.
Dia bilang gitu loh, memang gue bisa kebeli 3 motor. Ya mungkin kalau misal kita hitung rupiahnya, anggap deh satu motornya semisal 20 juta gitu ya. Berarti dia udah bisa menghasilkan sekitar 60 juta nih. Tapi juga dia bilang bahwa dari 60 juta itu yang gue dapat, loss-nya gue 2 kali lipatnya dari itu. Kan sama aja bohong ya. Iya. Ya lu modal total duit keseluruhan yang keluar itu 120, yang balik ke lu 60, boncos 50% loh. Iya, boncosnya lumayan anjing gitu kan. Iya, jadi kayak cuci otak ya, Pak. Kan setengahnya dia bilang keuntungan gitu. Ya iya, logikanya kan ya kalau misal kita mau ngomongin dari sudut pandang ekonominya gitu kan, untung ruginya. Apalagi kalau misalkan bicara judi itu sebetulnya bisa kita lihat dari kacamata normal, Pak. Dalam artian ya lu nggak tertarik dengan, bukan nggak tertarik ya, tapi lu sebisa mungkin objektif gitu loh. Karena kalau lu bicara dengan penjudi yang emang udah aktif banget, Pak, mereka nggak akan ngomong, ibaratnya ngerasa kayak ya untung lah gue depo 300.000, balik modal ke gue 2,4. Padahal kalau misalkan kita lihat keseluruhan transaksinya nih, duit masuknya anjing lebih dari 2,4 brengsek gitu kan. Iya, benar. aneh kan. Kayak nabung jadinya. Dikit, waduh. Syukur alhamdulillah Pak kalau misalkan nabung ya kan. Dalam artian oke, lu selama ini udah depo 300.000, kemudian udah depo sebanyak 2,4 totalnya gitu. Terus balik lagi 2,4, berarti kan nggak untung nggak rugi. Itu mah ibaratnya istilahnya break even point kan, balik modal. Iya. Konsepnya dari judi itu bukan break even point, lu boncos cuy. Lu udah keluar duit 3,4 nih. Lu udah keluar duit misalkan 5 juta, dapat terus satu waktu lu depo 300.000, lu dapat 3,4. Ya anjir, itu nggak balik modal, kocak gitu. Perhitungan itu loh. Ya iya gitu loh. Orang bener-bener memang konyol Pak, tapi itu yang terjadi Pak. Gue tuh sering banget nyaksin orang-orang yang, ya gue nggak memungkiri banyak orang-orang di sekitar gue pun yang melakukan hal seperti judul ini kan, dan mereka tuh nggak mau mengakui itu gitu loh. Kayak ya kalau dihitung-hitung mah untung gue ya sekarang oke lah, kemarin kita anggap aja lah kemarin nih rugi nih. Sekarang gue depo 50.000 nih, dapat balik terus gue jackpot dapat 1,2, ya untung lah. Anjir, nggak gitu cara menghitung keuntungannya cuy gitu loh. Cara menghitung bisnis tuh nggak gitu anjir. Lu hitung modal lu, terus pemasukan berapa itu dihitung gitu. Jadi ketahuan kan. Jadi memang benar. istilah yang disampaikan sama Pak Delu itu memang itu istilah paling umum dari judi sebetulnya. Nggak cuman judi online doang kan. Memang kalau judi online itu yang udah paling jelas emang benar tadi. Ini permainan sistem gitu loh. Kecuali lu sebagai pemilik ya lu pasti untung di dunia, mampus di akhirat gitu kan. Begitu aja judi yang lain sama gitu ya. Judi-judi yang konvensional atau yang offline gitu kan, lu ya roulette lah, poker segala macem. Kalau sih lu pemilik rumah judi gitu kan, baru lu untung gitu, lu bisa kaya cuy. Kayak gitu. Iya, karena dia pemilik ya. Penyedia minatnya, penyedia jasa ini itu, ya untung lah. Itu yang berbisnis tuh dia. Yang pemain ini mah bukan bisnis hitungannya. Itu mah meramaikan aja tim hore. Itu tim setor ruang. Ya cuman kalau dari gue pribadi sih balik lagi ya, gue bukan berarti kayak memusuhi orang-orang berjudi. Kalau secara gue pribadi ya, itu udahlah terserah lu lah, kalau lu mau judi lah. Cuman balik lagi, kalau gue secara pribadi yang memang notabene hampir kepancing, ini gue jujur aja, gue hampir kepancing karena cara dia berpresentasi atau segala macam yang dia sampaikan tuh plusnya semua, manisnya semua, sampai gue hampir lengah bahwa dari presentasinya dia itu tetap ada nilai minus gitu, yang mana secara langsung atau enggak lah apapun itu, tetap yang namanya judi bagi gua untuk di zaman sekarang lah, apalagi yang udah judi online gitu yang berbasis sistem, menurut gua boncos Pak, boncos. Beda sama ya walaupun judi itu semuanya kan nggak baik ya, tetap ya. Kalau dulu judi sebatas nebak kan, coba lu berani nggak nebak dia berapa, dan yang ditonton juga kan bukan tontonan yang sudah diatur sedemikian rupa, sebatas tontonan yang normal-normal aja gitu, yang masih pokoknya zaman sebelum ada teknologi lah yang gua maksud gitu loh, yang entah itu judi dadu yang zaman dulu juga kan dadunya katanya udah diatur ya. Balik lagi ke dulu deh, zaman pertama kali judi ada lah, intinya begitu. Pertama kali terlalu jauh kayaknya ya Pak ya.
terlalu jauh mikirnya. Cuman intinya gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang udah ada sistem, udah ada apa, ya itu kan udah diatur semua. Ya balik lagi. Ada orang berbisnis di balik itu. Siapa yang berbisnis ya? Benar. Ya, gitu aja. Iya, kalau dari tadi Indra singgung yang judi-judi lama ya. Sebenarnya gue teringat sedikit cerita aja nih. Jadi ini terakhir sih gue ngasih pengalaman. Jadi Jadi gimana? Jadi yang sebenarnya sudah ngangkatin batu buat bikin piramid ikut judi. enggak, bukan. Jadi tuh gini, secara tidak langsung mungkin teman-teman pada tahun 2000-an kali ya, masih SD gitu ya. Teman-teman tuh yang yang lahir di tahun Gue tahu lagi 98. arah lu, Pak. Tuan berkedok judi gue tahu nih. Iya, ini tahu kan, benar-benar berkedok judi. Jadi dulu itu kalau kita sebut ada abang-abang keletengan. Nah, di abang-abang keletengan mainan itu ada yang namanya serabutan, cabut-cabutan maksudnya. Iya. Jadi benang-benang dikumpulin satu ikat gitu kan, dan itu hadiahnya nggak main-main gitu kan. Nah sebenarnya itu kan salah satu judi mini, mini judi yang gue sekarang baru sadar loh teman-teman, serius. Jadi kalau kita bayar GoPay gak dapat permen gitu kan, ibaratnya jadi kayak motivasi, ayo lu bisa kok gitu, ayo bisa dong dengan hadiah-hadiah sebanyak ini, masa lu nggak bisa sih goblok gitu kan. Wah nih Gue beli ngumpulin permen. Ih, jangan ngumpulin permen kan, gak, maksudnya kan rugi anjing. lu GoPay permen doang dapat 3 kan percuma, padahal hadiahnya ada Tamiya segede gaban gitu kan, anjing kan. Yoyo yang bisa kelap-kelip gitu kan. Harganya di luar pasaran 15.000, kita cuman masang GoPay bisa dapat yoyo kan, itu kan. Jadi rasa motivasi kita kayak lu bisa goblok, masa lu kalah gitu. Dan itu pernah teman gua sampai ibaratnya beli tuh nggak nanggung-nanggung anjir. Goceng 10.000, dan itu selesai kita pulang sekolah selalu dia mampir dulu ke situ. Nah, bagi gue sekarang kayaknya ini kan sekarang abang-abang kayak gitu udah nggak ada ya. Tapi pada zaman kita itu berarti kita udah dididik untuk berjudi anjing. Iya nggak sih? Secara tidak langsung gitu. Makanya Indra nyinggung begitu kayak, kok gue inget nih gitu. Jadi lucu. Kalau teman-teman pun punya pengalaman seperti itu, atau teman-teman yang emang ngebet bangsat, kalian ditipu sama abang-abang keletengan. Kalau lu tariknya ke zaman itu, berarti gue hitungannya pelaku, Dit. Gue pulang bawa anak ayam. Gimana tuh? Mungkin bisa dibilang jangankan lu, Pak, kita semua ini pelaku. Kita semua tuh pelaku, Cok. Cuman bentuknya aja mungkin beda ya. Kalau Aldi tadi narik yang banyak itu, kalau gue tuh yang simpul, tau gak lu? Yang pakai tangan ini tarik. Anjir Pak, gue baru-baru ini tau gak lu, pas udah setua ini. Kalau ini aku mau narik kiri apa kanan sama aja, anjir, ini permainan jari abangnya brengsek. Iya, jari abangnya makin notice anjing. Bahkan di support lo, gue sama nyokap gue gitu, misal dijemput gitu kan, mah minta uang itu mau jajan itu, padahal bukan jajan, gue judi ya, udah pulang yuk gitu. Nyokap nggak marah, nggak boleh ya, itu judi ya, gue juga nggak sadar anjir. Itu bro, makanya ini apa ya, maksudnya ya secara nggak langsung kita pun juga baru sadar yang dulu kita cuma anggap mainan, cuma anggap seru-seruan, ternyata judi loh. Salah satu bagian dari judi ternyata. Yang dulu masih tradisional. Dia kalau lu masih simpul, Adit yang benang, gue yang ini. Yang kertas gambaran tuh dilipat jadi 2, di dalamnya tuh ada. Iya. Nah, hadiahnya yang dijajarin itu lebih sedikit daripada yang dicabut. Supaya selalu lebih sedikit yang dicabut nih, ada kali itu mah 50 lembar, orang gede banget tuh kertas. Cuman di kertas gede itu ada kertas kecil lagi. Nah, itu ada kali lah 50 kertas yang gitu yang ada. Nah, ini hadiahnya paling berapa, ada berapa biji? Nggak nyampe 20, Pak. Iya. 10 aja, kayaknya 10 aja nggak ada gitu. 10 Bang. Itu di temen lu beli goceng, gue mikirnya toples lebarannya kurang keisi ya. Harus banget. Oke. Jadi udah kita bahas nih dari yang modern sampai tradisional, teman-teman. Tentang judi ini. So, sebelum kita tutup, seperti biasa, kita lempar ke Mas Lukman. Ada kata-kata Man hari ini, Man? Gimana? Bro, bukan kata-kata sih, gue cuma bukan.
lebih ke reminder aja lah ya buat mungkin ada para rumahers atau tongkrongers yang mungkin ada kerabat atau bahkan kalian sendiri yang masih masih stuck di dalam lingkaran judi ini. Jangan pernah berharap apapun dari judi, walaupun mungkin kayak gue butuh banget nih dari judi, gue tuh butuh duit banget lah apa segala macam, tetap cuy, walaupun apalagi kayak tadi ceritanya Indra tuh kan di awal itu dianggapnya dia tuh wah tangannya wangi apa segala macam. Terlepas dari untung rugi yang didapat dari judi, pada akhirnya tetap apapun yang kalian dapetin dari judi itu haram. Dan itu misalkan kalian makan ya nggak berkah cuy. Dan definisi dari nggak berkah itu dalam praktiknya bukan cuma sekedar jadi dosa dan halal haram doang, enggak. Itu bisa berdampak yang lebih jauh lagi terhadap kalian gitu loh. Amit-amitnya mungkin kalian dapat untung bisa beli makanan sehat apa segala macem, tapi pada akhirnya itu belum tentu menjadikan kalian benar-benar sehat gitu. Kayak gitu. Kayak tadi sempat gue singgung kan, ini ibu rumah tangga masih menghidupi dapur dari judi gitu, itu lebih makin cuy gitu loh maksudnya. Itu di luar nalar sih, kocak. Gokil. Jadi intinya jangan pernah berharap apapun dari judi. Mendingan bahasa kasarnya mendingan lo hidup susah daripada harus judi. Udah. Betul banget. Ya, malu lah intinya. Nggak apa-apa kita minjem. Yang penting jangan terjerat. Karena kalau udah terjerat dalam artian judi ya, itu bahaya banget. Kalian akan ketergantungan. So, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Oh iya, sama satu lagi, kalau kalian punya pengalaman, entah itu teman kalian atau kalian yang habis terjerat dan sekarang sembuh dari judol, kalian bisa share juga ke kita pengalamannya. Nggak masalah. Santai-santai aja. Kalau misal kalian merasa stuck di lingkaran judol dan butuh bantuan dalam artinya mungkin untuk story-story, info-info aja ke Aldit siap nanggepin tuh. Siap. Gua lagi. Sama boleh dong nih, kalau ada teman-teman yang udah berhasil keluar dari lingkaran judol, apa sih yang dirasain ketika keluar? Apakah mengingat-ingat kembali ketika kalian tuh masih main judol, ternyata begini transisinya tuh gimana sih yang kalian rasain gitu loh. Oke. Betul tuh kata Indra. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman, dan jangan lupa subscribe ya sekali lagi. See you in the next podcast. Bye.